ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmatul iman wal Islam. Tanpa iman dan Islam, maka seseorang tidak akan memasuki surganya Allah. Tentu nikmat-nikmat Allah yang banyak ini marilah kita syukuri. Baik itu nikmat iman dan Islam atau nikmat apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, marilah kita akui datangnya nikmat itu dari Allah. Dan marilah kita memperbanyak ucapan tahmid alhamdulillah. Dan juga mari kita gunakan nikmat Allah sebagai perantara kita semakin taat kepadanya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari hamba-hamba Allah yang kufur nikmat. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat yang setia ila yaumil qiyamah. Khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi, dan ini juga berlaku kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah. Allah pun telah berpesan demikian kepada zawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah ketakwaan. Takwa dalam makna kita melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya yang telah Allah wajibkan. Kita pun memaksimalkan perintah yang sifatnya anjuran. Dan takwa adalah kita meninggalkan larangan-larangan Allah yang khususnya yang telah jelas-jelas Allah haramkan. Dan juga kita berupaya untuk tidak mendekati yang makruh sekalipun. Dan takwa adalah kita bahkan tidak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ketahuilah, salah satu hak yang paling besar dan wajib ditunaikan oleh seorang muslim adalah hak kedua orang tuanya. Sampai-sampai Allah menggandengkan haknya, hak Allah dengan hak kedua orang tua kita di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Azza wa Jalla wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik kepadanya, menjadikan sekutu bagi Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Bahkan Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada keduanya, meskipun mereka kafir, tentu tidak dengan mengikuti kekafirannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14 dan 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia wasiat untuk menjaga kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn, kedua ibunya telah membawanya di atas kesulitan,
Wa fisaluhu fi 'amaini, lalu menyapihnya setelah umur 2 tahun. Anishkurli, agar kalian bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua, ilayyal masir, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mengikuti perintah keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap kita diharuskan berbuat baik kepada keduanya. Dan di antara sifat para nabi yang dipuji Allah adalah karena mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh, ketika Allah memuji Nabi Yahya, Allah menyebutnya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Nabi Yahya adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa lam yakun jabbaran 'asiyya, karena baktinya kepada orang tua sehingga Nabi Yahya bukan orang yang sombong juga durhaka. Begitu juga Nabi Isa ketika menjelaskan tentang dirinya, wa barram biwalidati, aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku Maryam, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, karena baktiku itu Allah tidak menjadikanku pribadi yang sombong dan celaka. Makna dari berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dalam segala bentuk kebaikan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, termasuk berbicara dengan kata-kata yang lembut, merendahkan suara, menjaga hubungan baik secara terus-menerus, melayani mereka, dan juga menafkahi mereka dengan harta kita, membantu memenuhi kebutuhan mereka, serta bergaul dengan penuh kelembutan, juga menjaga perasaan mereka. Seorang anak harus berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya dan mencari cara untuk memperoleh keridhaannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak sekali ayat dan hadis yang memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua, juga memperingatkan kita dari berbuat durhaka kepadanya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan ketika kedua orang tua atau salah satunya sudah berumur senja, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan kata yang menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, Allah ingatkan agar kita berbicara kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Wahfid lahumā janāḥadz dhulli minar rahmah, rendahkan diri kita di hadapannya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā, dan ucapkanlah, wahai Rabb, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghīra, sebagaimana keduanya telah mendidik kami sewaktu kami kecil. Dalam dua ayat ini, setelah Allah memerintahkan untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, Allah ingatkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia dan membutuhkan perhatian lebih, serta menghindari tindakan kasar atau kata-kata yang menunjukkan ketidaksenangan. Bahkan Allah melarang sekedar ucapan yang merupakan tanda ketidaksukaan, dan memerintahkan untuk lembut, mendoakan mereka agar Allah berkenan menyayangi mereka seperti dahulu kita disayangi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, annahu sa'ala Nabi SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, engkau salat di waktunya. Qultu tsumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, kemudian adalah berbuat bakti kepada orang tua. Qultu ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW
mengatakan raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun, celaka, celaka, celaka. Gila, para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu wahai Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibar au ahaduhuma au kilaihima falam yudkhilil jannah. Seseorang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka di saat sudah senja umurnya, tetapi kesempatan itu tidak menjadikan dia sebab masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah. Ketika ibu dari Iyas bin Muawiyah meninggal, ia menangis. Ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, aku dahulu memiliki 2 pintu surga yang terbuka lebar. Saat ini salah satunya sudah tertutup. Wahai hamba Allah, berbakti kepada orang tua adalah hutang yang akan dibayar oleh orang yang berbakti. Siapa yang berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya akan berbuat baik kepadanya. Begitupun sebaliknya, siapa yang durhaka, maka akan dibalas dengan kedurhakaan. Hadirin rahimakumullah, orang tua adalah sebab kita ada di dunia. Mereka adalah orang yang paling sayang dan yang paling dekat dengan kita. Mereka bekerja keras untuk kebahagiaan kita, berkorban mati-matian untuk kenyamanan kita, rela menderita agar kita merasa nyaman. Ibu mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kesulitan, melahirkan dan merawat, serta bersabar atas segala kesulitan yang dihadapi dalam mendidik kita sewaktu kita kecil. Demikian pula ayah kita membesarkan kita, berkorban untuk kita dengan penuh kasih sayang merawat kita. Maka pernah suatu ketika seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, wahai Umar, innali umman balagha minhal kibaru annaha la taqdi hawaijaha illa wa dhahriha amatiyah. Wahai Umar, aku memiliki ibu yang sudah tua renta, yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhannya kecuali pundakku menjadi sanggahannya. Artinya dia selalu menggendongnya kemana-mana. Fahal itu haqqaha, apakah aku telah menunaikan haknya sebagai anak? Engkau hidup, sedangkan engkau merawat ibumu, sabar atas kesulitannya, tapi hati kecilmu berharap ibumu segera meninggal dunia. Walakin Allah muhsin, Allah adalah zat yang maha baik. Allah yuhibbul katsira 'alal qalil, dan tetap menghitungnya sebagai kebaikan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berupayalah kita untuk memprioritaskan orang tua kita dari keinginan kita pribadi atau bahkan teman-teman kita. Carilah ridho mereka, letakkan keridhaan yang lain dari manusia berada di bawah keridhaan orang tua kita. Karena ridha Allah fi ridhal walidaini, keridhaan Allah ada di bawah keridhaan orang tua. Wasuhtullahi fi suhtil walidain, begitu juga murka Allah berada di bawah murka kedua orang tua. Jauhilah orang-orang yang mengajak untuk berlaku durhaka kepada orang tua atau yang meremehkan hak mereka, karena orang seperti itu tidak akan berbuat baik kepada kita sebagaimana ia sendiri tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa. Wahai hamba Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wastamsiku minal Islam bil urwatil wuthqa. Mari kita pegang erat ajaran Islam ini dengan erat-eratnya. Wa'alamu anna taqwa khairu zad. Ketahuilah, takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju Allah, menghadap Allah. Wa ni'mal muddakharu yaumil ma'ad, dan sebaik-baik simpanan yang kita harapkan balasannya kelak di kehidupan yang kekal abadi di akhirat yang akan kita jumpai. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka marilah
kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, ucapkanlah terima kasih. Kecup keningnya, ucapkan sebanyak terima kasih atas susah payah yang telah ditanggung untuk kenyamanan kita. Ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf, cari keridhaannya. Sedangkan jika sudah meninggal, bukan berarti kita tidak bisa lagi berbuat bakti. Ada satu hadis yang menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yamut walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'aq. Ada seorang hamba yang meninggal kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, dan orang ini terhitung sebagai orang yang durhaka. Fala yazalu yad'u lahuma. Namun anak ini terus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, wa yastaghfir lahuma, dan senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk keduanya, hatta yaktuballahu barran, sampai akhirnya Allah menulis orang ini sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Allah Azza wa Jalla disebutkan bahwasanya Allah la yarfa'u lil 'abdi darajatahu yawmal qiyamah fi 'alil jannah. Ada orang yang diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah pada hari kiamat di surga yang paling tertinggi. Fayatasa'al, orang yang ditinggikan derajatnya ini bertanya-tanya, ya Rabbi anna hadza, wahai Rabb, dari mana ini? Kenapa aku ditinggikan derajatnya? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Ini semua karena anakmu di dunia senantiasa memohonkan ampun untukmu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bukan berarti setelah meninggal dunia kita tidak lagi bisa berbuat bakti. Bahkan kita bisa memperbaiki. Jika kita memang dahulu banyak membuat masalah, kekesalan dan lain sebagainya yang membuat orang tua kita tidak ridha, kita masih bisa berbuat bakti dengan senantiasa mendoakan, memohonkan ampun, mengirimkan pahala-pahala sedekah dan juga yang lainnya. Dan kita masih bisa berbuat baik dengan menjalin silaturahim kerabat-kerabat yang dulu disambung oleh kedua orang tua kita. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami sebagaimana mereka merawat kami ketika kecil. Berikanlah kami kekuatan untuk berbakti kepada mereka, baik saat mereka masih hidup maupun mereka setelah meninggal dunia. Padahal kita tutup khutbah yang singkat ini dengan doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب اجعلنا مقيمين الصلاة. Ya Allah, jadikanlah kami orang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, keturunan kami ya Allah, jadikan mereka orang yang senantiasa menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Dan rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.